Hey, Otsumagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Chapter di minggu ini sebagian besar hanya menampilkan informasi-informasi valid, baik itu seputar buah iblis maupun fakta dari beberapa anak raksasa yang akan menuju tempat tujuan mereka nanti akan dikumpulkan. Tapi ada beberapa poin yang akan coba kita analisis di sini. Kita akan membagi 3 sub, di mana poin pertamanya adalah cara dari para raksasa ini akan menghentikan anak-anak yang menuju ke api yang sedang membara di cabang nomor 8. Kemudian poin keduanya mengenai percakapan dari para kesatria suci di hutan. Dan poin terakhir adalah tentu saja pernyataan dari Pangeran Loki yang mengejutkan pada chapter terakhir. Kita akan mulai dari poin pertama, di mana di sini kita menemukan informasi terkait dengan luka yang diderita oleh salah satu guru, yakni Wolf, yang berlumuran saus merah yang ditemukan oleh Saul di ruangannya. Ternyata ini disebabkan karena guru Wolf saat ia mencoba menyentuh anak-anak dan menghentikan mereka. Duri-duri tajam mengeliling mereka, mencegah mereka melakukan hal tersebut. Chapter ini kemudian menjelaskan bahwa duri-duri inilah terkait dengan kemampuan dari Sommers yang diperoleh dari kemampuannya yang berasal dari buah duri. Jadi kehadiran duri-duri di sekitar anak-anak membuat persoalan penyelamatan mereka sekarang menjadi sangat rumit. Dan ini terbukti apa yang sudah terjadi pada Saul. Saat ia mencoba menghentikan Elva, dia pun dihadang oleh duri Sommers yang menancap di tangannya. Meskipun ia adalah raksasa yang sangat besar, duri-duri itu telah sampai ke tubuhnya yang menandakan ketajamannya yang tinggi dan bahayanya yang besar, karena dapat membunuh siapa saja yang bersentuhan dengan duri ini, sekalipun kita hanya terkena satu kali. Jadi mungkin inilah yang disampaikan oleh Sommers ketika dia mengatakan bahwa jika orang tua mencoba menyelamatkan anak-anak mereka, nasib mereka yang tak terelakkan adalah kematian, karena rasa cinta pada duri-duri tersebut akan mendorong mereka untuk mendekatinya berulang kali. Tidak peduli rasa sakit yang sangat amat besar dan akibat yang fatal yang akan didatangkan oleh duri-duri tersebut kepada mereka. Nah, sekarang bagaimana jika skenario yang akan terjadi adalah meletakkan satu pasangan fenomenal yang ada di Elbaf dengan Gaban dan juga Ripley yang juga akan menjadi fokus utama dari kemampuan milik Sommers ini, dengan putra mereka yakni Colon akan dijadikan korban dari duri-duri ini. Meskipun Colon saat ini tidak muncul di dalam adegan tersebut, kita tak pernah melihat di antara anak-anak yang sedang tertidur kan, kepribadiannya yang agresif dan keinginannya untuk menjadi seorang kesatria pasti akan menariknya ke dalam keributan ini. Dimana pada akhirnya dia akan jatuh ke dalam cengkraman duri ini, menjadi mangsa mereka dan berakhir dengan membahayakan Ripley dan juga Gaban. Jadi oleh karena itu, besar kemungkinan Gaban akan menjadi orang pertama yang akan menghadapi Sommers. Tetapi pertarungan mereka pun akhirnya berakhir dengan Gaban yang terluka dan juga digalakkan. Dan kemudian peran ini akan jatuh ke tangan dari Vince Moksanji yang akan menjadi lawan utama dari Sommers. Hal ini tentu jelas mengingat adanya persamaan yang dibuat oleh Oda Sensei antara kedua karakter tersebut. Mereka berdua adalah penyair cinta dan penikmat seni memasak dan juga rasa. Tetapi yang membuat penyelamatan anak-anak ini menjadi lebih rumit adalah meninggalkan orang tua itu hanya dengan satu pilihan yang tak dapat dihindari, mengorbankan nyawa mereka dengan anak-anak ini sedang menuju ke arah api yang dinyalakan oleh palu Ragnir milik Loki. Sekalipun Gunko tak bermaksud mengarahkan mereka ke arah api, kebetulan saja api itu menyala di jalan yang telah dipilihnya untuk mereka. Bukan suatu kebetulan sepertinya ketika Loki menghantamkan palu Ragnirnya ke pohon Adam dan melepaskan petir. Itu adalah tempat yang sama persis dengan jalan yang dilalui oleh anak-anak raksasa menuju ke suatu tempat. Sekali lagi ini menegaskan bahwa haki pengamatan yang dimiliki oleh Loki benar-benar sangat dahsyat dan pasti akan melampaui kemampuan dari pembacaan masa depan milik karakter-karakter lain di One Piece. Mungkin penutup mata yang selama ini berada di matanya memang benar bahwa Loki ini adalah raksasa yang buta sejak lahir, dan bisa jadi dari inilah dia dianugerahi kemampuan Kenbusoko di atas rata-rata. Jadi sejak Loki masih kecil dia terlihat mengenakan penutup mata, bisa jadi menunjukkan dua hal, dia buta permanen atau ini adalah bentuk pelatihan hakinya. Kita kembali ke anak-anak yang dilemparkan ke api. Nah, ini sepertinya menunjukkan kecenderungan sadis yang identik dengan Sommers. Ia ingin anak-anak itu berada di hadapan orang tua mereka untuk meningkatkan rasa takut mereka dan mendorong mereka agar semakin bergegas menyelamatkan anak-anak mereka. Ini pun meningkatkan kemungkinan mereka jatuh ke dalam perangkap dari Sommers. Nah, belum lagi sepertinya ada hal yang mengarahkan kita bahwa Gunko akan menjadi lawan yang tepat bagi Roronoa-Zoro. Dasar kemampuannya adalah dengan mengarahkan serangan berdasarkan arah yang akurat. Ini pun akan membuat Zoro menghadapi lawan yang sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Nah, kita tahu sendiri kan bahwa kelemahan terbesar dari Marimo ini adalah kemampuannya untuk menentukan arah. Jadi lagi-lagi Gunko adalah musuh alami bagi Roronoa-Zoro.
Namun Killingham di dalam chapter ini dijelaskan bahwa kemampuannya tidak hanya menidurkan anak-anak, tapi juga mewujudkan ketakutan dan juga mimpi mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa dasar kemampuannya didasarkan pada imajinasi. Ia dapat mengubah apapun yang ada dalam pikiran seseorang yang sedang tertidur menjadi sesuatu yang nyata. Dengan demikian menunjukkan bahwa masalahnya tak terbatas pada rasa takut saja. Hal ini pun menjadi jelas ketika ia mewujudkan garam dari imajinasi milik Somers dan membuatnya menjadi nyata. Kita juga mendapatkan jawaban ketika Killingham ini mengubah garam menjadi kenyataan. Ia menunjukkan bahwa garam ini tidak memiliki nilai gizi apapun dan tidak menyediakan kalori apapun bagi tubuh. Jadi dengan ini Oda Sensei telah memberikan jawaban tentang mengapa Killingham tak mewujudkan makanan di Merejoa untuk mengisi kekurangan mangatan di sana. Ternyata makanan apapun yang dia buat tidak memiliki nilai gizi. Ini pun juga menjelaskan mengapa Luffy tak bisa memunculkan makanan dengan imajinasinya yang seharusnya menjadi penyelamatnya saat kekuatannya hilang, contohnya saja di Egghead. Jadi karena makanan apapun yang dia konsumsi tidak akan mampu memberinya tenaga pada saat dia berimajinasi. Sekarang secara keseluruhan kita melihat di sini para anggota dari Ksatria Suci ini benar-benar sadis. Mereka menjadikan monster-monster yang dia ciptakan dari ketakutan anak-anak ini menemani mereka dalam perjalanannya. Mereka pun menjadi penghalang yang tak bisa ditembus oleh orang tuanya dan buah hati mereka. Mereka menanamkan keputusasaan dalam hati mereka hingga harapan untuk membawa mereka kembali hampir menjadi harapan yang palsu. Sekarang untuk mengenai pembebasan dari anak-anak. Sepertinya yang harus dilakukan pertama oleh para raksasa ini adalah menyingkirkan kekuatan dari Gunko yang akan membuat mereka tetap aman di mana mereka berada dan tidak pergi lagi ke arah api. Kemudian kekuatan Somers dilepaskan dan para ayah pun berhasil menangkap mereka dan membawa mereka ke tempat yang aman. Pada akhirnya mereka pun terbebas dari kekuatan Killingham dan terbangun dari tidur mereka. Membuat seluruh pertempuran pada akhirnya bergantung pada kemampuan trio monster topi jerami Luffy, Zoro, dan Sanji untuk mengalahkan trio Ksatria Suci, Gunko, Killingham, dan juga Somers. Sementara itu, kru lainnya pun akan membantu para raksasa memadamkan api dan melawan monster yang dipanggil oleh Killingham. Pertarungan menentukan pun terjadi antara Luffy, Zoro, dan juga Sanji yang bisa jadi akan melawan Gunko, Killingham, dan juga Somers. Kita sekarang beralih ke pembahasan tentang Logi. Ternyata seperti dugaan kita, dia tak bisa bertarung sama sekali. Dikarenakan karena luka-lukanya yang cukup parah. Inilah yang membuatnya ambruk dan pingsan akibat hantaman sepele pertama dari Luffy. Yang benar-benar menarik pada chapter ini tentu saja fakta bahwa tanduk Loki merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kepalanya. Ini dikarenakan dia mewarisi darah raksasa kuno dari ayahnya Harald. Yang mengejutkannya juga adalah adanya perban atau penutup mata yang dikenakan Loki yang ternyata sudah ada sejak dia masih kecil. Yang bisa merupakan pertanda adanya rahasia yang tersembunyi di matanya. Ini bisa saja ada kaitannya dengan julukannya sendiri yakni Pangeran Terkutuk. Selama ini kita mengetahui kan dia mampu membedakan kemiripan ciri khas antara Samrock dan juga Shanks. Meskipun matanya tertutup, ia pun memiliki semacam penglihatan yang memungkinkannya untuk melihat. Jadi, sekali lagi dia bisa saja memiliki haki pengamatan yang luar biasa. Sejak dia masih kecil, bahkan akan melampaui kekuatan penglihatan masa depan dari karakter-karakter dalam One Piece. Hal ini mungkin menjadi inspirasi bahwa Oda Sensei bisa saja mendapatkan inspirasi dalam menciptakan karakter Loki dari beberapa ciri para penguasa Skandinavia, terutama Hodor dan juga Heimdall. Seperti sebelumnya, ia telah mendapatkan inspirasi dari Thor ketika dia memberikan palu yang menyerupai palu legendaris milik Thor. Inspirasinya adalah Hodor buta, sementara Heimdall memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat kuat. Kemudian chapter ini pun berakhir dengan kata-kata terakhir dari Loki. Tidak mengherankan bahwa kebenaran ini keluar darinya. Nah, diperkirakan bahwa ia tak bersalah atas kematian dari ayahnya, atau ia setidaknya membunuhnya dengan paksa di bawah tekanan. Ini justru menunjukkan kebaikan hatinya sebagaimana ditunjukkan oleh karakter Mosa. Entah bagaimana ini masih membingungkan. Apakah Harald telah mengkhianati Elbaf dan dihukum atas pengkhianatannya, atau surat wasiatnya telah diambil darinya karena alasan yang tak diketahui dan dia mendapati dirinya terpaksa membunuh prajuritnya. Dia kemudian tak punya pilihan lain selain meminta putranya untuk mengakhiri hidupnya sendiri sebelum dia menumpahkan lebih banyak darah rakyatnya.
Jadi semuanya tentu akan jelas terungkap nanti jika Loki ini benar-benar akan segera dilepaskan. Overall, kemungkinan pada akhirnya Hairudin akan mempercayai kata-kata dari kakaknya sendiri dan ikut membantu untuk menjalani permintaan terakhir dari ayahnya dengan sama-sama untuk membela tanah Elbaf. Kedua saudara ini akan mengatasi perbedaan mereka dan membuka hati mereka satu sama yang lainnya. Mereka sudah mengalami penderitaan masa kecil yang sama karena mereka berdua adalah pangeran yang terbuang. Hairudin dikucilkan karena dia membawa darah ibunya yang dibenci. Sementara Loki dikucilkan karena ia dicap dengan kutukan dan itu saja sudah cukup membuat mereka berdua ini merasakan luka satu sama yang lainnya dan akan segera merapatkan barisan untuk menyelamatkan tanah Elbaf. Yap, jadi bagaimana pandangan kalian terhadap chapter terbaru One Piece ini? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.